Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Memasuki bulan Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri, biasanya banyak di antara kita yang sudah mulai mengintip diskonan-diskonan yang ada di supermarket, di mall, di mall ya, di toko-toko baju dan lain sebagainya. Karena biasanya memang pada momen-momen Ramadan seperti ini ada big sale, ada banyak sekali diskon yang ditawarkan oleh para pedagang dan para penjual, baik itu yang offline maupun yang online. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa sebenarnya ada diskon yang lebih utama, yang lebih mulia dan seringkali kita lupakan, yaitu diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Diskon berupa apa itu? Ada 3 jenis diskon, ada 3 fase diskon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, diskon yang bernama diskon rahmah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana berlakunya diskon ini hanya pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Pada 10 hari pertama bulan Ramadan, Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada 10 hari pertama kita betul-betul sangat membutuhkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki hari-hari pertama Ramadan, minggu-minggu yang sulit, tubuh kita masih juga beradaptasi dan batin kita mungkin juga masih beradaptasi. Kebiasaan-kebiasaan bebas yang dilakukan kita di luar bulan Ramadan tentunya akan mulai merasa terkekang, merasa tidak biasa pada minggu-minggu pertama bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya diskon yang kedua, pada fase yang kedua adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku diskonnya pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Jadi pada pertengahan Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan begitu besar, begitu luas, dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari kedua bulan Ramadan itu. Nah, karena proses kita dari 10 hari pertama kemudian menuju 10 hari kedua di bulan Ramadan ini kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diskon berupa kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diskon yang ketiga ini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu itqun minan nar, pembebasan atau pelepasan kita dari ancaman siksaan api neraka. Jadi kita dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka, diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat Allah, dan akhirnya kita dibebaskan dari api neraka. Ini semua bukan ngarang-ngarang ya, bukan diskon karena ikut-ikutan diskon big sale yang ada di toko-toko sekarang, tapi ini berangkat dari hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah ya, bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, di awal Ramadan namanya rahmat dari Allah, kemudian di pertengahannya itu ampunan Allah, kemudian di akhir Ramadan itu adalah itqun minan nar ya, pembebasan kita dari siksa atau ancaman api neraka. Sahabat Kopi Sofi yang saya banggakan dan insya Allah dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini, pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga ini, agar kita menjadi pribadi yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga diselamatkan dari siksaan api neraka. Mungkin bahasa kerennya, gimana sih caranya biar kita mendapatkan diskon-diskon tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentunya di 10 hari pertama kita mulai, tubuh kita kan memang sedang beradaptasi ya. Biasanya saya pernah baca ya artikel, teman sudah lupa ya, katanya memang di awal-awal bulan Ramadan ya, di 1 minggu pertama setidaknya
itu tubuh kita sedang beradaptasi. Ada apa di lambung, kemudian saraf-saraf dan lain sebagainya, yang salah satu efek yang terasa, efek sampingnya itu biasanya ada rasa mual dan pusing ya, tekanan darah juga mulai rendah. Nah, itu secara fisik ya, secara lahiriah. Belum lagi secara batiniah, mungkin mental kita, jiwa kita, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang memang tidak biasa, sudah berubah ya. Secara sosial juga kita dengan pergaulan, dengan pekerjaan kita mungkin sedikit banyak ya, sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya. Nah, berangkat dari hal itu, kita betul-betul mengharapkan rahmat dari Allah. Kita betul-betul pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Makanya di niat puasa itu kita niatkan untuk niat karena lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Artinya kita berpuasa benar-benar kita pasrahkan, kita berikan jiwa raga kita dan ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya rahmat dari Allah, maka proses kita dari awal, mulai dari proses fisik kita, biologis kita, jiwa kita, sosial kita dan sebagainya, itu mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diberikan kelancaran sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga pada pertengahan dan di akhir bulan Ramadan. Nah, di pertengahan Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah? Tentunya istighfar ya, harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting sebenarnya ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan. Mulai dari seringnya beribadah kepada Allah, yang memperbanyak amal ibadah, baik itu ibadah yang secara vertikal kepada Allah ataupun secara horizontal kepada sesama manusia. Jadi kita harus banyak membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, bertasbih, bertahmid. Kemudian tidak lupa juga kita harus menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kemaslahatan umat, seperti bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini adalah perantara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah kita sekecil apapun itu pasti akan dinilai, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu segala bentuk amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan ataupun keburukan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan diskon Allah, janji Allah bahwa ampunan dibuka, pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir nih, sebenarnya yang paling utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana dalam satu riwayat kalau tidak salah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa pada 10 akhir bulan Ramadan ya, di akhir-akhir bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering memperbanyak ibadahnya kepada Allah, bertaqarrub ilallah. Bahkan biasanya beliau beriktikaf, menjauhi, artinya bukan menjauhi dalam artian negatif ya, tetapi sedikit meluangkan waktu kepada Allah dibandingkan dengan keluarga seperti biasanya. Jadi mungkin biasanya tidur di rumah tapi sudah lebih sering ada di masjid, mungkin seperti itu. Beriktikaf, dan kebetulan bukan kebetulan ya, salah bukan kebetulan maksudnya. Dan pada akhir Ramadan juga ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar itu terjadi atau biasanya turun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dari tanggal, biasanya ada yang mengatakan ya, dari, kalau tidak salah Imam Al-Ghazali merumuskan, mohon maaf kalau ini mungkin salah, mohon dikoreksi, itu dari tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya, pada tanggal-tanggal ganjil. Kenapa? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang kemuliaannya, yang keutamaannya dan lain sebagainya itu melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa ya? Ada sekitar 84 tahunan ya, 1000 bulan kalau nggak salah ya. Saya agak payah matematika soalnya. Jadi pada akhir-akhir Ramadan
kita dianjurkan untuk lebih banyak bertaqarrub ilallah, beramal ibadah, dan terutama beriktikaf ya, beriktikaf. Dan siapa tahu kemudian kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi begitu sahabat Kopi Sofi ya. Ada diskon dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai dilupakan. Kita jangan hanya ingat pada diskon baju, diskon makanan, diskon sembako dan lain sebagainya. Yang paling penting sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan program diskon dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa 3 keutamaan bulan Ramadan pada awal Ramadan 10 hari pertama, dan pertengahan Ramadan 10 hari kedua, serta di akhir Ramadan 10 hari yang terakhir, yaitu rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah, serta pembebasan kita dari siksaan api neraka, itqun minan nar. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan semoga saja kita semuanya, saya dan Anda sekalian, termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah, termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tidak hanya mendapatkan rasa haus, lapar dan dahaga, tapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal perbuatan kita dan segala ibadah kita. Dan semoga saja kita juga masih bisa mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali beribadah pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi pada pembahasan kajian Ramadan berikutnya. Tetap di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.